Terima kasih untuk jawabannya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Penangkapan Indra Kents dan Doni Salmanan terkait kasus binary option menjadi pembelajaran pentingnya memahami produk investasi agar tidak merugi. Jangan sampai niat ingin berinvestasi tapi akhirnya terjebak dalam aplikasi judi. Bareskrim Polri resmi menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kents sebagai tersangka kasus penipuan investasi binary option melalui aplikasi Binomo akhir Februari lalu. Polisi pun telah menyita aset Crazy Rich Medan itu senilai 43,5 miliar rupiah dari total 57,2 miliar rupiah. Ia dijerat pasal berlapis mulai dari penipuan, judi online, penyebaran berita bohong, hingga pencucian uang. Usai menangkap Indra Kents, Bareskrim Polri kembali menangkap seorang afiliator trading binary option dengan platform Quotex. Pria itu adalah Doni Salmanan. Influencer berusia 23 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka untuk sejumlah kasus dengan ancaman hukuman puluhan tahun penjara. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Binary Option merupakan salah satu platform judi online berkedok investasi karena tidak terdaftar dalam kegiatan perdagangan aset seperti saham, mata uang, hingga komoditas. Selain itu, praktiknya pun cenderung spekulatif. Namun rendahnya literasi masyarakat terkait investasi membuat hal itu tak dipahami secara detail antara manfaat dan risiko dari berbagai produk layanan keuangan, sehingga tak menyadari kejanggalan dalam sistem yang ditawarkan. Karena kalau kita lihat modus-modusnya hampir serupa gitu, yaitu benang merahnya adalah keuntungan yang dijanjikan itu relatif tidak masuk akal gitu. Nah, mereka menyajikan keuntungan hingga 70%, 80% per bulan, yang dimana itu nggak masuk akal gitu kan. 70 jutaan, kalau nggak salah kurang lebih tambah 279, jadi berapa? 349 ya, mendekati 350 juta malam ini belanja. Selain kurang literasi, gaya hidup mewah sang afiliator ditambah promosi di media sosial melibatkan figur publik membuat banyak orang tergiur mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat hingga tak ragu menginvestasikan uangnya dalam jumlah besar. Masyarakat cuma menerima informasi dari media sosial yang didapatkan dari influencer ataupun afiliator yang dia gemar untuk memamerkan kekayaannya di media sosial. Makanya informasi yang didapatkan oleh masyarakat itu adalah bahwa tersangka-tersangka ataupun afiliator-afiliator dari binary option itu bisa kaya dengan cepat gitu kan, kaya dengan mudah dan kaya dengan cepat. Masyarakat harus lebih berhati-hati menginvestasikan uangnya pada platform digital. Apalagi pemerintah belum memiliki instrumen guna mencegah para pelaku seperti afiliator untuk melakukan promosi melalui media sosial. Yang terbaik, sebelum berinvestasi, pelajari sistem kerja platform maupun aplikasi yang ditawarkan, sehingga tak terjebak dalam perjudian yang justru merugikan. Tim Liputan melaporkan. Ya, semoga apa yang terjadi pada kasus tadi dapat menjadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Ustaz, ini saya ingin bertanya kepada Ustaz, umpamanya ada seseorang yang belum lama kita kenal dan dengan menawarkan sejumlah uang untuk berinvestasi kepada kita, lalu tanpa meminta syarat apapun. Apakah dalam hal ini kita boleh bercuriga, Ustaz? Apakah kecurigaan ini termasuk hal yang suuzon atau justru masuk ke hal yang kita berhati-hati dalam hal ini? Ya, Mas Dhani, memang ada dua hal. Ada suuzon, yaitu tidak punya dasar hukumnya. Tapi kalau kehati-hatian, kewaspadaan itu ada dasar hukumnya, yaitu kita terhindar agar kemudian tidak terjadi apa yang kemudian terjadi pada beberapa orang. Namanya bukan suuzon atau buruk sangka, tapi namanya al-ihtiyat, kehati-hatian, kewaspadaan. Biasanya memang judi itu kerap ya menunjukkan hal-hal yang sifatnya fantastik gitu ya, tadi kemewahan gitu ya, lifestyle yang sangat berlebih-lebihan, karena memang demikian orang akan tertarik. Kalau bahasa Al-Quran, yuzayyinu lahumus syaitanu a'malahum,
setan itu menjadikan yang buruk itu jadi indah. Bahkan lebih indah lagi, bahkan lebih mempesona lagi. Bahkan seorang akan tertarik. Kenapa? Karena itulah yang akan menghilangkan dalam tanda kutip akal sehatnya. Kalah dengan modus-modus tadi, dengan iming-iming yang besar, itu nanti akal sehatnya akan dikalahkan, bahkan hati yang bersihnya akan dikalahkan. Untuk itu dalam kondisi apapun, judi adalah diharamkan. Modusnya memang amat sangat beragam. Saya setuju bahwa ketika kita ada tawaran, kita tentu lebih berhati-hati lagi. Bahwa keuntungan yang berlebih, yang tidak masuk akal, bisa dikategorikan judi dalam tanda kutip. Karena dalam agama tidak boleh keuntungan berlebih-lebihan. Apalagi investasinya belum jelas. Bukankah judi itu termasuk bagian yang tidak dapat dipastikan? Dipastikan apa jenis usahanya, dipastikan lagi berapa keuntungan sesuai dengan modal. Kalau kemudian berlebih-lebihan, diduga itu ada spekulasi atau sesuatu yang nanti pada notabene-nya merugikan orang lain. Mungkin dia mendapatkan keuntungan, tapi sekian yang lain mendapatkan kerugian. Ia tidak memperhatikan orang lain. Karenanya kita ketika melakukan apapun, perhatikan pula orang lain. Kita ingin tahu berapa orang yang ikut. Kalau kemudian semuanya itu betul-betul percaya, maka kita kemudian lacak apakah legal dalam ketentuan kita, legal di MUI, legal di OJK, legal di berbagai institusi keuangan, sehingga kita tidak terperangkap pada modus-modus judi. Dan yang paling penting pula, memang biasanya orang tergiur dengan hutang, dengan keuntungan yang berlebih. Padahal keuntungan yang berlebih itu bukan tanda bahwa itu adalah investasi yang baik. Justru investasi yang baik adalah manakala keuntungannya wajar, keuntungannya rasional. Agama menuntun namanya kesederhanaan. Kesederhanaan itu proporsional. Kesederhanaan itu adalah wajar. Berlebih-lebihan namanya mubazir, berlebih-lebihan namanya ifrat. Justru kata Nabi, jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu akan membawa kepada perbuatan atau tingkah laku setan. Karena setan memang selalu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam berbagai aspek dikhawatirkan seseorang akan terbawa atau terjebak pada perilaku yang dikategorikan judi atau merugikan pihak lain dan menguntungkan segelintir orang saja, sebagaimana yang kita saksikan pada tayangan tersebut. Baik Ustaz, terima kasih.